Shalom, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Seri ke-7 tentang buah roh, yaitu kesetiaan. Saya bacakan kembali untuk kita Bapak Ibu Saudara, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Suatu ketika Benper pergi nongki ya, Bapak Saudara, nongkrong gitu ya di satu kedai kopi. Jadi sampai di sana seorang mbak menghampiri dia, mau pesan apa bang, katanya sama Benper. Oh, mau pesan kopi mbak, katanya. Terus mbaknya bilang, mau pahit atau manis? Terus Benper bilang, sama saya nggak perlu manis mbak, yang penting setia. Jadi Bapak Saudara, sekarang ini orang mencari orang yang setia, gitu ya. Kalau bisa kita bilang gereja kita butuh orang yang setia. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang mau umatnya, mau jemaatnya, mau hamba-hamba Tuhannya yang setia, begitu ya. Oke, kita punya karunia hebat, kita punya kita punya kemampuan yang hebat dalam melayani, tapi butuh kesetiaan. Kayak gitu. Makanya satu power statement bilang gini, ya, skill, kemampuan bisa membuat kita naik ke atas, tapi karakterlah yang buat kita tetap bertahan. Nah, karakter kesetiaan ini bagi saya itu yang tetap membuat seseorang bertahan. Amin. Ya. Nah, jadi ini adalah buah roh, kesetiaan ini. Dan Paulus juga sangat serius bicara soal kesetiaan, khususnya untuk jemaat yang di Galatia, yang dia kirim pesan-pesan di dalam suratnya ini. Kenapa? Karena jemaat pada waktu itu ya bisa saja mendua hati. Karena kan bagian firman Tuhan dalam Yakobus bilang, orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, kesetiaan ini dibutuhkan karena jemaat pada waktu itu ragu karena ada Injil yang fake, ya, palsu gitu ya, KW gitu. Tapi butuh kesetiaan supaya jemaat ini tidak lekas berbalik kepada roh dunia atau kepada Allah-Allah yang bukan pada hakikatnya Allah. Jadi kesetiaan ini sesuatu hal yang sangat perlu kita miliki ya di dalam menjalani hidup, khususnya hidup kekristenan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam hal keluarga pun, ya di dalam hal pasangan suami istri pun, kesetiaan ini menjadi fondasi kuat untuk menjalankan hubungan. Ya, suatu ketika ya ada satu ilustrasi bahwa saudara Adam dan Hawa berbincang-bincang kayak gitu ya. Namanya juga ilustrasi. Jadi Hawa bilang gini, Mas Adam masih mencintai aku nggak? Katanya. Mas Adam bilang, waduh, udah nggak lagi deh, katanya kan. Loh, Mas, kenapa Mas mengawini aku? Katanya, mengawini aku maksudnya. Ya elah, kata Adam. Ya jelas lah, cuman kau satu-satunya perempuan yang ada, katanya. Gak ada lagi yang lain. Ya kan? Nah, bayangkan Bapak Saudara, kalau ada pilihan yang lain lagi, apakah Adam mau setia mencintai Hawa? Ya, zaman sekarang ini Bapak Saudara, mungkin banyak hal yang bisa membuat pasangan suami istri juga bisa rentan, bisa pecah, bisa ribut, bahkan bisa cerai. Tapi kesetiaan ini begini, Bapak Saudara. Kesetiaan ini bukan persoalan bagaimana menjaga supaya suami istri tidak cerai, bukan. Tapi bagaimana tetap setia untuk mencintai, setia untuk mempraktekkan kasih, setia untuk mengampuni, setia untuk melakukan hal-hal yang baik sekalipun di dalam keluarga ada banyak cekcok, ada banyak persoalan. Ya, makanya kesetiaan ini adalah buah roh. Amin. Sama seperti Yesus. Kita belajar dari Yesus. Kenapa? Kita lihat Yesus sampai mati di kayu salib. Dia setia kepada Bapaknya. Makanya ada lagu, setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Apa balasan kita kepada Tuhan Yesus? Saya pikir buah roh ini harus kita alami.
yaitu setia dan setialah. Setialah pada Yesus Kristus Tuhan, setialah terhadap gereja lokalmu, setialah terhadap pasanganmu, terhadap keluargamu, setialah dalam usaha pekerjaanmu, setialah dalam perkara-perkara kecil, maka engkau akan mengalami perkara-perkara yang lebih besar, kayak gitu ya. Setialah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.